Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Baharudin dengan nomor NIM 18720500071 dengan program studi Pendidikan Ilmu Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi semester 4. Di sini saya akan menunaikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Keuangan dengan tema Strategi Pengelolaan Keuangan Pasca Pandemi COVID-19. Tak lupa yang saya hormati dosen pengampu Bapak Karyadi MM. Mari kita simak materi yang akan saya sampaikan. Ada apa dengan COVID-19? 1. Banyak orang takut keluar rumah. Kedua, khawatir dengan masalah keuangan. Yang ketiga, pertemuan antar orang menjadi terbatas. Yang keempat, banyak karyawan dirumahkan atau bahkan di PHK. Yang kelima, perilaku masyarakat berubah dari biasanya. Sedangkan bagaimana sih dampak terhadap dunia wirausaha dalam dampak COVID-19 ini? Di antaranya adalah pasar lesu, distribusi terhambat, tentunya omset turun drastis yang sangat terasa oleh pedagang atau pembisnis. Selanjutnya modal terganggu dan kredit bahkan ada yang macet. Bahan baku akhir. Jadi semua dampak itu dari COVID-19 sungguh sangat besar buat perekonomian di Indonesia. Sehingga apa yang terjadi saat ini, dampak COVID-19 itu kita mempunyai beberapa pilihan. Di antaranya adalah 1. Apakah harus menutup usaha? Kedua, mengurangi produksi dan karyawan. Ketiga, agar usaha bisa tetap jalan dan karyawan bisa tetap bekerja. Dan keempat, diverifikasi produk untuk bisa bertahan. Jadi produk apa aja yang kira-kira manjang untuk bertahan usaha dalam bisnis. Yang kelima, mengganti usaha atau mengganti dagang yang lain atau bisnis yang lain. Yang keenam, memilih menutup usaha kemudian bekerja di tempat lain. Artinya usahanya selesai, dia lebih baik bekerja mencari nafkahnya di luar, ganti profesi. Sehingga timbul apa yang dia harus dilakukan untuk bertahan pada masa pandemi COVID-19 ini. Di antaranya kita harus bangkit, membangun kekuatan tim. Pertama, di tengah pandemi corona seperti ini, semua pengusaha perlu beradaptasi secepat mungkin. Salah satunya dengan cara membangun kekuatan tim menjadi lebih solid. Yang kedua, dengan memiliki tim yang solid, maka segala beban dan kesulitan menjadi lebih ringan dan akan lebih mudah diatasi. Selanjutnya, mengatur cash flow atau arus kas. Intinya, kurangi pengeluaran yang tidak mendesak atau tidak penting. Itu harus dihindari semaksimal mungkin, karena untuk usaha bisnis kita agar lebih panjang lagi tetap bertahan di masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, membangun empati. Dalam situasi seperti sekarang ini, menjalankan bisnis adalah bukan sekedar untung, tetapi harus empati atau peduli. Sedangkan mengatur cara kerja pengusaha dan karyawan dalam situasi pandemi COVID-19 ini, bekerja dari rumah atau work from home atau WFH menjadi alternatif yang disarankan oleh pemerintah. Tujuannya untuk mengurangi resiko terpapar virus corona. Untuk itu, pengusaha bisa mengatur tata cara kerja WFH tersebut. 1. Mengatur waktu yang tepat dan durasi kerja. Yang kedua, mengatur tata cara kerja karyawan baik untuk pekerjaan yang harus dilakukan di lokasi usaha maupun pekerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah. Yang ketiga, mengatur SOP agar produksi tetap berjalan sesuai dengan keinginan. Yang keempat, tentunya mengutamakan prioritas. Yang pasti diantara juga modal menipis. Bagaimana? Bila pilihannya adalah harus ada penambahan modal untuk bisa bertahan, maka sebaiknya pelaku UMKM mencari pendanaan berisiko rendah terhadap bunga terjangkau dan terhindar dari jeratan rentenir. Artinya jangan terlalu banyak bermain
untuk mencari yang laba untungnya sangat besar sehingga kita tidak akan kuat membayar, sehingga usaha kita akan bisa bangkrut. Sedangkan sumber pemodalan, yang satu itu pendanaan dari bank dengan bunga rendah, 2 koperasi, yang ketiga lembaga keuangan non-bank dengan bunga terjangkau, keempat lembaga-lembaga BUMN dan swasta dalam bentuk pinjaman bergulir dari dana CSR, yang kelima tentunya dukungan atau program stimulus dari pemerintah. Sedangkan strategi marketing baru adalah yang satu menjaga hubungan dengan konsumen, yang kedua memanfaatkan seluruh sumber daya termasuk komunitas, yang ketiga pastikan bisnis Anda bisa dilihat melalui online, media sosial dan lainnya, atau di toko online, GoFood atau GoMart dan lain-lain. 4. Sesering mungkin menawarkan produk-produk yang dibutuhkan dengan harga terjangkau. Dan yang ini cukup menjanjikan pada saat pandemi COVID-19, yaitu bisnis di masa pandemi. 1. Bisnis alat kesehatan seperti masker, face shield, hand sanitizer, APD atau alat pelindung diri, dan beberapa alat kesehatan lainnya. Kedua, bisnis makanan dan minuman sehat dan sembako. Yang tiga, bisnis obat-obatan tentunya, dan produk suplemen seperti vitamin C, vitamin E, dan suplemen sejenisnya. Yang keempat, bisnis buah-buahan, contohnya sayur mayur, perikanan, peternakan, dan lainnya. Yang kelima, bisnis jamu herbal tentunya, yang sangat dibutuhkan kala pandemi COVID-19 ini, seperti kunyit, temulawak, jahe, kencur, kayu manis, laos, dan daun serai. Itu sangat dibutuhkan pada saat-saat pandemi COVID-19. Yang keenam, bisnis berbasis hobi, artinya tanaman hias, penulis lepas, desain grafis, dan lain-lain. Intinya jual online atau offline yang kita akan lakukan di saat COVID-19 ini. Selanjutnya, peka momentum, artinya penting dalam situasi seperti sekarang ini menjalankan bisnis adalah bukan hanya sekedar untung, tetapi juga menyediakan apa yang dibutuhkan oleh konsumen atau pasar. Yang terakhir adalah rencanakan dan kerjakan. Artinya kita harus action. Sebaik apapun ide bisnis atau rencana bisnis yang kita miliki, jika tidak dijalankan atau dikerjakan, maka tidak akan pernah menjadi usaha, apalagi menjadi sukses. Maka mulailah menjalankan usaha yang sudah direncanakan dengan penuh keyakinan dan ketekunan. Menjalankan suatu usaha hingga mencapai sukses membutuhkan perjuangan dan perjalanan yang cukup panjang serta kerja keras. Pepatah mengatakan, orang bijak mengatakan, rencanakan usahamu, kerjakan rencanamu. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.